Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1180. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tiga ahli yang mulia surgawi yang datang lagi. Para master di ranah tingkat yang mulia surgawi semuanya adalah tingkat panglima tertinggi di medan perang 10.000 ras. Mereka mempunyai kekuatan tingkat atas. Biasanya, bahkan para ahli ini tidak akan mudah untuk keluar, terutama yang kuat di ranah yang mulia surgawi. Mereka akan mengasingkan diri sepanjang tahun dan tidak akan keluar. Mereka hanya akan keluar ketika ada peristiwa besar. Tetapi sekarang, dalam sekejap, tiga ahli yang mulia surgawi datang secara langsung. Dan mereka semua langsung menghadap ke arah Tuan Jinlong. Dan adegan ini pun seketika mengejutkan semua orang. Tidak, bukan hanya tiga ahli yang mulia surgawi yang datang. Tiba-tiba ahli setengah langkah yang mulia surgawi di tempat kajian berdebar. Dan dia pun melihat di luar alam rahasia dagu kuno. Alam rahasia dagu kuno di luar kehampaan. Dia merasakan ada aura yang menakutkan yang tersembunyi di sana. Ini jelas merupakan ahli teratas yang mulia surgawi yang bersembunyi di luar, memperhatikan dari kejauhan. Tetapi ahli surgawi itu tidak memasuki alam rahasia dagu kuno. Setelah penundaan yang lama, akhirnya banyak dewa berkumpul dan 10.000 ras terguncang. Tanpa disadari, banyak ahli yang mulia surgawi yang sudah bisa disebut dewa dari 10.000 ras telah tiba, turun ke dunia ini satu demi satu. Ini adalah sebuah peristiwa besar. Sejak perang dunia surgawi dimulai, 10.000 ras telah berkumpul di medan perang selama bertahun-tahun atau bahkan selama ratusan juta tahun. Berbagai pertempuran kecil dan pertempuran besar sebenarnya telah terjadi. Namun sangat sedikit pertempuran yang menggunakan master selevel yang mulia surgawi. Yang mulia surgawi itu mewakili tingkat inti dari kekuatan besar tertinggi. Pertempuran apapun yang menggunakan ahli yang mulia surgawi seringkali itu akan berdampak besar kepada kekuatan besar. Setiap pertempuran ahli yang mulia surgawi akan menimbulkan sensasi yang mencengangkan dan berdampak tertentu kepada situasi 10.000 ras. Karena itu, belum pernah terjadi pertempuran tingkat yang mulia surgawi skala besar di medan perang 10.000 ras selama ribuan tahun. Tidak ada yang menyangka bahwa kali ini berkumpulnya para ahli yang mulia surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya karena dibukanya alam Dewa Piantin, karena anak klan naga sejati itu. Bintang gelap di alam Dewa Piantin, galaksi yang kacau, dan harta karun yang kacau. Saya khawatir itu bahkan lebih luar biasa daripada fenomena ini. Di kejauhan, banyak leluhur dari 10.000 ras menyipitkan matanya, memikirkan banyak hal dalam sekejap. Harta karun biasa tidak akan pernah bisa menarik begitu banyak ahli yang mulia surgawi. Selain 6 veteran yang mulia surgawi yang masuk ke alam rahasia dagu kuno, di dunia luar, napas yang luas juga datang. Tetapi mereka tidak terburu-buru untuk memasuki alam rahasia dagu kuno. Tetapi mereka hanya tergantung di kehampaan di luar alam rahasia dagu kuno. Adegan di sini juga ditransmisikan dari jarak jauh bersama dengan beberapa gambar pemantauan. Seseorang menyiapkan formasi pemantauan di sini untuk menyiarkan semua yang terjadi di sini. Dan pada saat ini, seluruh medan perang 10.000 ras yang terdiri dari puluhan ribu orang pun, bahkan ratusan ribu orang, pada saat ini semua orang itu sedang menyaksikan pertempuran ini melalui formasi pemantauan. Scene kemudian berpindah saat ini di medan perang 10.000 ras, di sebuah camp iblis tertentu. Nampak di camp ini mayat ada di mana-mana dan itu sangat berantakan. Dan di camp ini nampak dua sosok sedang duduk di sini. Dua sosok ini menelan energi iblis yang mengepul. Darah dan vitalitas yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir ke tubuh mereka berdua dan ditelan oleh mereka berdua. Salah satu dari mereka berdua nampak diselimuti oleh cahaya iblis dan yang di sampingnya nampak anggun dan juga menawan. Dan kedua orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Molly dan Qian. Pada saat ini, energi iblis yang mengepul mengalir deras ke tubuh Molly.
namun wajah Molly masih pucat, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Tuan leluhur iblis Luo, karenamu vitalitasku rusak parah, dan sumber serta hidupku telah rusak parah. Bahkan jika aku menelan esensi iblis darah dan sumber seluruh camp ini, saya khawatir itu akan memakan banyak waktu untuk memperbaikinya, kata Molly seraya menyeka darah dari sudut mulutnya. Untuk mengeluarkan kursi ini dari alam Dewa Piantin. Tetapi itu akan sebanding. Jangan khawatir, perasaan orang ini telah tertulis, dan kursi ini akan memperlakukan Anda dan hidup di alam Dewa Piantin. Manfaat Anda di masa depan akan di luar imajinasi Anda, kata leluhur iblis Luo kepada Molly. Kuharap seperti yang kamu katakan, jika aku tidak memiliki iblis Gu di tubuhku kali ini, maka aku khawatir aku akan langsung mati di lorong itu, kata Molly. Pada saat ini dia masih memiliki jantung yang berdebar-debar. Molly tidak memiliki harta karun seperti dunia kekacauan. Jadi Molly, jika dia ingin membawa leluhur iblis Luo keluar dari alam Dewa Piantin hidup-hidup, Molly telah kehilangan banyak hal. Dan jika Molly tidak mendapatkan keuntungan apapun di masa depan, maka dia akan kehilangan banyak hal. Molly mendongak, namun pada saat ini dalam kehampaan. Pemandangan di alam rahasia Dagu kuno langsung dipantulkan dari sebuah formasi pemantauan, dan formasi ini diperoleh dari mayat seorang ahli yang mulia bumi, yang merupakan pemimpin camp klan iblis ini. Yang mulia surgawi, kata Molly, dia bergumam. Dan Molly juga kemudian melihat sosok Qingchen di alam rahasia Dagu kuno, serta Tuan Rongyan dan juga yang lainnya, dan matanya sedikit menyipit. Liar, iblis besar itu kali ini sangat berbahaya, kata Qian. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan begitu banyaknya dewa, bagaimana dia bisa bertahan, kata Molly. Dia mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa Qingchen tidak bisa mati begitu saja. Tetapi dalam menghadapi situasi ini, Molly khawatir para dewa pun mungkin tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dibandingkan dengan leluhur ini, leluhur naga itu benar-benar sial, kata iblis Luo. Dia menyipitkan matanya. Terjebak oleh begitu banyak orang kuat dari dunia luar, begitu dia diperoleh oleh para ahli yang mulia surgawi itu, maka konsekuensi leluhur naga akan sangat menyedihkan. Apakah keberadaan seperti senior juga harus takut kepada ahli yang mulia surgawi, kata Molly. Dia mengerutkan kening. Jika itu di masa kejayaan yang mulia surgawi, tetapi sekarang seharusnya hanya ada sisa jiwa yang tersisa pada leluhur naga itu. Dan apa gunanya kehilangan tubuh? Tentu saja. Mengatakan ini, leluhur iblis Luo mengangkat kepalanya lalu menatap layar di alam rahasia Dagu kuno. Dengan keberadaanku, bahkan jika itu diperoleh oleh yang mulia, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tingkat yang mulia surgawi tidak akan dapat memurnikan jiwa kita. Tetapi bagaimana jika itu berada di atas ranah yang mulia? Kata leluhur iblis Luo. Dia terdiam sejenak lalu kemudian berkata lagi. Bagaimanapun juga, saya hanyalah jiwa yang tersisa. Meskipun keberadaan di atas yang mulia surgawi juga sangat sulit untuk memurnikan saya. Tetapi begitu mereka mendapatkannya, saya khawatir saya hanya bisa tertidur dan menutup diri untuk mencegah mereka menghabiskan ratusan juta tahun untuk pemurnian. Jika ini masalahnya, saya khawatir hidup akan lebih buruk daripada kematian, kata leluhur iblis Luo. Mendengar itu, Molly pun menyipitkan matanya dan dia melihat pemandangan di langit dan matanya redup. Dan saat berikutnya, Molly kembali menelan energi iblis dan kehidupan yang tak ada habisnya, lalu menyingkirkan formasi pemantauan dan segera pergi dari sini. Sejujurnya, Molly juga harus masih berterima kasih kepada Qingchen, karena jika Qingchen tidak menarik perhatian ribuan orang dan menarik orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ke dunia rahasia Dagu kuno, bagaimana mungkin dia berani membantai camp-camp iblis seperti ini? Seperti yang diharapkan Molly, saat ini semua ras memperhatikan setiap gerakan di dunia rahasia Dagu kuno. Kedatangan 3 ahli yang mulia surgawi, Gunung Dewa Sensan, Klan Tulang, dan juga Klan Laut itu menyebabkan alam rahasia Dagu kuno kembali mendidih. Mata Tuan Jinlong saat ini juga nampak memadat. Gunung Dewa Sensan, ras tulang, ras laut, kata Tuan Jinlong. Matanya dingin dan matanya memancarkan cahaya dingin. Sementara hati Qingchen juga tenggelam. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkuasa yang berkumpul di sini. Apakah dia akan masih memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri? Pergi,
Kata Tuan Jinlong, dia menjemput Qin Chen dan hendak bergegas keluar dari dunia rahasia dagu kuno ini. Naga emas, karena kamu sudah ada di sini, mengapa repot-repot terburu-buru pergi? Kata Yang Mulia Surgawi dari Gunung Dewi Sensan yang bernama Gu San. Dan kemudian setelah mengatakan itu, boom, dari tubuhnya gunung suci zaman kuno muncul. Gunung suci zaman kuno ini sangat luas dan langit serta bumi menjadi megah dalam sekejap. Di puncak gunung, aliran dewa kuno sangat seperti langit luar. Itu bagaikan gunung suci yang terus-menerus berguncang, seolah-olah seluruh alam semesta akan ditembus olehnya. Dan boom, gunung suci itu bergetar, secara langsung menghalangi Tuan Jinlong untuk tidak meninggalkan tempat ini. Gunung suci Dewi Sensan, ras tulang, dan ras laut. Apakah ketiga kekuatanmu benar-benar akan menjadi musuh ras naga sejatiku? Kata Tuan Jinlong. Pada saat ini dia penuh dengan cahaya keemasan. Tuan Jinlong seperti dewa yang sama, dia penuh dengan amarah. Tuan Naga Emas, klan naga sejatimu telah membunuh banyak master ras tulangku. Hari ini, aku telah menunggunya. Dan jika kamu dapat meninggalkan anak klan naga sejati itu, maka kamu bisa pergi. Namun jika tidak, jangan salahkan klan tulangku karena tidak menunjukkan kasih sayang. Kata Yang Mulia Surgawi dari ras tulang. Ya benar, naga sejati itu, dia telah melanggar hukum di alam Dewa Piantin. Kali ini, di alam Dewa Piantin, dia telah membunuh banyak master dari klan laut saya. Dan saya tidak akan menyerah akan hal ini. Kata Yang Mulia Surgawi dari ras laut yang bernama Tuan Minghai. Nampak dia berkata dengan dingin kepada Tuan Jinlong. Setelah mengatakan itu, sebuah kubus biru muncul di tangan Tuan Minghai. Kubus biru ini seperti kristal biru, itu berbentuk berlian poligonal. Begitu itu muncul, itu langsung menarik perhatian semua ras di sana. Kubus laut dalam. Klan laut mengeluarkan harta surgawi ini. Sepertinya klan laut pasti akan menang kali ini, kata banyak orang yang menonton, dan mereka nampak terkejut. Kubus rubik laut dalam itu merupakan harta surgawi tertinggi dari klan laut, permata surgawi, dan beberapa kemampuan surgawi terbaik. Tetapi yang istimewa dari kubus laut dalam ini adalah harta surgawi seperti segel, dan ada banyak jenisnya. Itu seperti larangan, terbang, segel, serangan, pertahanan, dan yang lainnya. Sedangkan harta segel adalah harta yang dapat memblokir ruang dan waktu, juga memenjarakan musuh. Dan sekarang klan laut mengeluarkan kubus rubik laut dalam yang merupakan harta segel. Jelas bahwa dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Tuan Jinlong untuk bisa melarikan diri dari sini. Pada kristal kubus rubik biru, gelombang biru beriak menutupi dunia dalam sekejap, menutupi ruang dan waktu yang luas di alam rahasia dagu kuno dan menyelimuti Tuan Jinlong di dalamnya. Sementara Qin Chen, dia juga terletak di alam rahasia dagu kuno ini. Qin Chen langsung merasakan kekuatan domain yang menakutkan menyelimutinya. Kubus laut dalam ini sangat kuat, kata Qin Chen. Dia terkejut. Di dunia tanda air kubus laut dalam ini, seolah-olah Qin Chen telah memasuki dunia kacau. Aturan di tubuhnya ditekan. Namun kubus laut dalam ini masih jauh lebih buruk daripada dunia kacau. Jadi ini juga sangat menakutkan. Lagi pula, ini memiliki harta karun kelas tinggi. Ini setara dengan ditekan oleh satu orang kuat lainnya dengan level yang sama. Dan efek ini sungguh menakjubkan. Di saat Tuan Jinlong disapu oleh kubus rubik laut dalam ini, Tuan Jinlong juga merasakan tekanan yang sangat besar ini. Kemudian, boom, sungai emas didesak oleh Tuan Jinlong. Sungai emas yang awalnya mengelilinginya langsung mengeluarkan suara berderak. Dan sisik emas yang keluar dari sungai itu meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dan pola dewa untuk menahan penindasan pola air biru yang mengerikan ini. Dan sinar cahaya biru itu pun beriak. Tuan Jinlong yang awalnya merasakan penindasan di tubuhnya, itu langsung melemah. Namun meskipun begitu, aura yang mulia surgawi di tubuhnya masih ditekan sekitar 10 hingga 20%. Kubus rubik laut dalam ini sangat kuat, kata Tuan Jinlong seraya menatap Tuan Minghai dengan ekspresi yang jelek. Dia sudah mendesak sungai emasnya, tetapi dia masih ditekan 10 hingga 20%. Jika dia bertarung sendirian, dia secara alami tidak akan takut. Tetapi sekarang dia menghadapi 5 veteran ahli yang mulia surgawi secara sekaligus. Dan kekuatannya juga ditekan sebesar 20%. Dan hatinya segera tenggelam. Itu hanya menekan hingga 20% napas lawan ranah rahasia dagu kuno ini, kata Tuan Minghai. Dia sangat tidak puas dengan kemanjuran kubus rubik laut dalam miliknya.
Tetapi dia juga tahu bahwa itu karena ranah rahasia dagu kuno ini. Alam rahasia dagu kuno ini adalah alam rahasia paling berbahaya. Dan itu juga terdapat angin puyuh hitam yang menakutkan, memusnahkan segalanya. Sudah sangat sulit bagi kubus rubik laut dalam untuk bisa menekan hingga 20% napas Tuan Jinlong. Namun jika ini di dunia luar, efektivitas dari kubus rubik laut dalamnya akan meningkat setidaknya setengahnya. Dan kemudian, boom, tombak biru tiba-tiba muncul di tangan Tuan Minghai. Tombak biru ini dikombinasikan dengan kubus rubik laut dalam. Itu seketika berubah menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan. Dan itu pun meledak ke arah Tuan Jinlong. Melihat serangan itu, Tuan Jinlong meraung dan lalu meledak. Dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi sosok naga emas setinggi 10.000 kaki. Dan palu perang emas juga muncul di tangannya. Dan itu langsung diangkat dan diayunkan. Seketika kekosongan dunia ini tiba-tiba meredup pada saat ini. Dan bayangan palu emas muncul di langit. Bayangan palu tak berujung itu mekar dengan cahaya keemasan. Itu berubah menjadi pegangan palu yang seolah-olah dapat menerbangkan dunia. Tuan Jinlong, Kuris ini telah mengetahui tentang palu penghancur emasmu itu. Dikatakan bahwa klan naga sejati mampu mencapai langit. Tetapi Kuris ini ingin melihat apakah itu benar. Kata Tuan Minghai, dia tertawa. Segera tombak biru di tangannya berubah seperti komet yang melesat. Sepanjang jalan tombak biru itu melesat, kekosongan alam rahasia dagu kuno sepertinya runtuh. Dan itu pun seketika tiba di depan Tuan Jinlong dalam sekejap. Dia melihat Tuan Jinlong menus dingin, lalu melangkah maju. Tuan Jinlong dikelilingi oleh sungai emas yang langsung menahan tombak biru itu. Namun cahaya biru mekar dengan pelangi ilahi yang mempesona dan langsung menembus ke dalam sungai emas dalam sekejap. Dan suara berderak terus-menerus terdengar dengan tidak ada habisnya. Langit dipenuhi dengan sisik emas. Di sungai emas tidak mampu menghentikan penetrasi dari tombak biru tersebut. Dan kemudian setelah tombak biru menerobos blokade sungai emas, itu pun segera meledak langsung ke tubuh Tuan Jinlong. Sambil mendengus, ujung tombak biru itu pun menembus tubuh Tuan Jinlong. Apa? Setiap orang yang melihat adegan ini menjadi gila. Mereka semua mengira bahwa Tuan Jinlong akan menggunakan palu perang di tangannya untuk meledakkan tombak biru Tuan Minghai tersebut. Tetapi mereka tidak mengira bahwa Tuan Jinlong akan mengambil tombak biru itu dengan dagingnya sendiri. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa palu emas itu akan terus melayang ke arah Tuan Minghai tanpa memblokir tombak biru tersebut. Dan kemudian palu emas itu pun langsung tiba ke arah Tuan Minghai. Brengsek, kata Tuan Minghai. Dia tiba-tiba merubah ekspresinya dan dia akhirnya memahami tujuan dari Tuan Jinlong. Dia dengan paksa menahan serangannya dengan dagingnya sendiri. Ternyata tujuannya adalah untuk memberikan dirinya pukulan fatal ini. Segera pola air yang terbentuk oleh kubus rubik laut dalam langsung meledak. Palu perang emas tampaknya lambat, akan tetapi kenyataannya itu jatuh dengan sangat cepat dan langsung menghantam wajah yang mulia Tuan Minghai. Yang mulia, surgawi Tuan Minghai, hanya bisa meledakkan warna birunya sekali lagi dan tombak perangnya. Namun kemudian, duar, sebuah lengan besar langsung terlempar keluar dari tubuh Tuan Minghai. Sementara sosok Tuan Minghai sendiri dia mundur dengan keras. Nampak lengannya yang memegang tombak perang bergetar dan satu lengannya juga telah menghilang. Dan Tuan Minghai dia diledakkan oleh palu emas yang dilepaskan oleh Tuan Jinlong. Dengan satu pukulan, lengan Tuan Minghai nampak terputus. Kembali, Tuan Minghai meraung. Dia mencoba menarik kembali lengannya dan mengembun kepada dirinya sendiri. Tetapi sungai emas mengalir deras dan langsung menyapu lengan Tuan Minghai. Dan kemudian, lengan Tuan Minghai terbang ke kedalaman alam rahasia dagu kuno. Apa? Tuan Minghai meraung keras. Matanya gila dan dingin. Dia sebelumnya ceroboh. Dia mengira ada banyak ahli surgawi di sampingnya. Dan Tuan Jinlong pasti hanya bisa mundur. Oleh karena itu, dia dengan sombongnya menembak. Namun hasilnya benar-benar di luar dugaannya dan malah tangannya terpotong. Dia saat ini malu. Ini merupakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Minghai kemudian memandang Tuan Jinlong dengan matanya yang sangat dingin. Matanya sangat gila dan galak. Mulai hari ini dan seterusnya, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di antara 10.000 ras. Itu konyol, dia berpikir bahwa dengan kubus rubik laut dalamnya,
dia akan mampu memaksa Tuan Jinlong untuk mundur. Tetapi kenyataannya, Tuan Jinlong mencoba untuk membawanya secara fisik, yang hanya merupakan cedera ringan. Ya, Tuan Jinlong hanya menderita cedera ringan sebelumnya. Tetapi dia, Tuan Minghai, dia menderita luka yang sangat parah, dan bahkan tangannya langsung terpotong. Kontras semacam ini sangat memalukan untuknya. Di level Yang Mulia Surgawi, kehilangan lengan bukan tidak mungkin untuk bisa diregenerasi kembali. Akan tetapi itu akan memerlukan banyak waktu dan kekuatan. Namun lebih dari itu, dia kehilangan wajahnya.